Pernikahan tanpa cinta gadis desa. Bab 150. Saat Kiara pulang dari bertemu Jelita, mamanya memang sudah sibuk sekali di dapur. Ada banyak makanan catering yang sudah berjajar di meja makan, sedang dikeluarkan dari kotaknya dan disiapkan ke nampan serta piring-piring makan. Keluarga. Wow, banyak banget makanannya, Ma. Buat apa ini? Santunan panti asuhan. Tanya Kiara. Ngaco kamu. Kan mama udah bilang nanti malam ada kumpul keluarga sama Samba dan yang lainnya. Ah, itu rupanya. Tapi banyak banget makanannya, Ma. Emang mau ngundang siapa lagi sih? Keluarganya Bang Samba, kan cuma 4 orang aja. Ya biar banyak pilihannya, sahut Cici. Kiara merengut. Dia menatap mamanya yang kelihatan antusias sekali menyiapkan kumpul keluarga ini. Hanya untuk pertemuan 2 keluarga saja mamanya sudah seantusias ini. Apalagi kalau nanti Kiara benar-benar menikah dengan Samba. Entah mengapa, membayangkannya saja membuat Kiara merinding. Lama Kiara tenggelam dalam lamunannya sendiri sampai tidak sadar dia hanya berdiri begitu saja. Kok malah matung gitu aja? Bantuin mama dong, Ara. Kiara mengerjap. Dia mengangguk saja, tidak mau memicu keributan keluarga part 2 dengan Cici. Semuanya disiapkan dengan sangat rapi. Meskipun makanan-makanan itu beli, sebab Cici juga tidak mungkin menyiapkan banyak makanan dalam waktu singkat, tapi tetap saja semuanya kelihatan menggugah selera. Kiara membantu Cici menata semuanya untuk persiapan pertemuan keluarga nanti malam. Sesekali, Kiara masih kepikiran dengan Alarik. Namun di situasi seperti ini, rasa-rasanya sudah tidak ada gunanya dia mengingat-ingat pria itu. Wajahmu kenapa suntuk gitu, Ara? Udah sana mandi dan siap-siap. Nanti jam 7 Samba dan keluarganya bakal datang. Kiara mendengkus. Tiap hari juga ketemu Bang Samba. Pakai siap-siap segala, celetuknya refleks. Cici langsung memelototi puterinya, membuat Kiara ciut dan segera kabur untuk mandi sebagaimana mandat sang mama. Pukul 7 malam tepat, Samba dan keluarganya datang ke rumah Kiara. Makanan dan semua sajian untuk kumpul keluarga malam ini telah siap di ruang tamu. Kiara juga sudah berdandan cantik dengan pakaian yang lebih sopan, bukan pakaian-pakaian seksinya yang biasa. Afika yang pertama masuk. Gadis SMP itu memang selalu cerah dan ceria kalau bertemu Kiara, sudah seperti dengan kakak kandungnya sendiri. Kak Ara. Afika berseru kegirangan dan langsung memeluk Kiara. Hei, Fik. Samba, Cahya, dan Rahmat menyusul di belakang Afika. Mereka saling menyapa dengan Cici dan Pandu. Samba dan Kiara bertemu pandang sekilas, dan keduanya sama-sama kelihatan seperti memiliki unek-unek yang ingin disampaikan satu sama lain. Acara pun dimulai. Sebenarnya acara ini tidak terlalu resmi. Lebih seperti kumpul keluarga biasa karena keluarga Samba dan keluarga Kiara pun membuka sudah akrab satu sama lain. Pembicaraan awalnya hanya seputar hal-hal ringan dan remeh. Cahya asyik bersama Cici, dan Rahmat juga kelihatan fokus dengan topik pembicaraannya dengan Pandu. Lalu, Afika menempel kepada Kiara terus, sementara Samba lebih banyak diam. Tiba-tiba, Rahmat dan Pandu berusaha menarik atensi semua orang yang ada di ruangan itu. Jadi, kayaknya kita langsung ke tujuan utama saja ya, ucap Rahmat. Pandu mengangguki. Samba dan Kiara seketika menegang. Samba sudah setuju untuk bertunangan dengan Ara. Sekarang, mending dipastikan saja, kata Rahmat. Jadi, Samba, apakah kamu benar-benar serius mau menikah dengan Ara?
Kiara melirik Samba, berharap pria itu mengatakan tidak atau menggeleng. Namun, rupanya harapan Kiara pupus sudah. Samba malah mengangguk. "Lia, Samba bersedia menikah dengan Ara." Jawaban Samba terdengar tegas dan yakin, tapi jauh di dalam lubuk hatinya yang terdalam, dia benar-benar merasa berat. Kiara sendiri yang mendengar itu spontan cemberut, benar-benar berbeda dengan reaksi semua orang yang ada di sana. Afika sampai merangkul lengan Kiara karena girang sekali mengetahui sebentar lagi Kiara akan menjadi kakak iparnya. Sekarang, ganti Pandu yang menatap puterinya. "Ara, Samba sudah setuju untuk menikah dengan kamu. Lalu bagaimana dengan kamu sendiri?" tanya Pandu. "Nggak mau." Batin Kiara kesal. Rasanya dia ingin berteriak seperti itu, tapi jelas tidak mungkin. Dia hanya bisa membatin saja. "Pak, boleh nggak aku bicara berdua dulu sama Bang Samba?" Pandu dan Cici saling berpandangan. Sebenarnya mereka yang paling menantikan Kiara langsung setuju dengan perjodohan itu. Sekalian untuk menghentikan gosip-gosip di media sosial yang benar-benar merusak nama baik keluarga besar. "Fa, udah izinkan aja dulu mereka bicara," sahut Cahya. Pandu dan Cici sama-sama menghela napas, tapi akhirnya mengizinkan mereka untuk bicara dulu. Samba dan Kiara pergi ke taman depan untuk mengobrol. Mereka berdua duduk di gazebo. "Bang Samba, kenapa terima perjodohan itu sih? Kan abang udah tahu kalau aku lagi ngejar cowok lain," ungkap Kiara setelah menahan-nahan sejak tadi. Samba terkekeh pelan. "Emang kamu berhasil nikung?" Kiara merengut dan tidak menjawab pertanyaan Samba. "Nah, sepertinya gagal ya." Kiara semakin cemberut dan memukul lengan Samba. "Diem, Bang. Hahaha. Makanya, kan Bang Samba udah bilang, mendingan jangan. Ya namanya juga usaha, Bang. Udahlah nggak usah bahas itu, jadi kenapa Bang Samba terima?" Samba menghela napas panjang. "Kalau boleh jujur alasannya ya karena abang pengen bahagiain mama. Kan abang mau ke Lebanon sebentar lagi. Tugas itu berbahaya, dan gak ada jaminan juga abang bisa kembali dengan selamat. Maka dari itu, sebelum pergi ke Lebanon, setidaknya Bang Samba pengen bikin mama bahagia," jelas Samba. Kiara mende, dia memahami alasan itu. Namun, tetap saja dia masih tidak mengerti mengapa harus menerima. Masalahnya, setahu Kiara, Cahya itu bukan tipikal ibu pemaksa. Misal pun Samba menolak, Cahya tidak akan pernah protes. "Bang, Tante Cahya, kan baik. Beliau pasti nggak akan maksa abang kok untuk nikah sama aku. Abang tahu. Tapi, setidaknya aku ingin bikin mama bahagia sebelum pergi. Jadi kalau misalnya terjadi apa-apa di sana, abang nggak nyesel." "Cih, Bang Samba kok mikirnya udah negatif sih. Harusnya tuh berpikir yang bagus-bagus, doa supaya selamat sampai pulang." Meskipun bicara begitu, tapi sebenarnya Kiara terharu mendengar penjelasan Samba. Sebersit pemikiran tiba-tiba mampir ke otaknya, andai saja dia jatuh cinta kepada Samba dan bukan Alarik, pasti dia tidak akan sakit hati. Bukan berpikiran buruk, Ara. Ini namanya antisipasi. Kehidupan abdi negara emang kayak gitu. Harus siap kapan pun pulang tinggal nama. Bang Samba serem amat ah. Samba tertawa. Dia mengelus kepala Kiara penuh sayang. Memang, dia amat menyayangi Kiara, tapi rasa sayangnya seperti dia kepada Afika. Kiara menghela napas berat. Bang Samba sayang banget ya sama Tante Cahya, Ara kagum deh. Tapi masalahnya, Ara nggak bisa kayak Bang Samba.
Maaf bang, hatiku nggak seluas abang yang bisa mengedepankan kebahagiaan orang lain di atas kebahagiaanku. Aku masih suka sama cowok itu meski. Ya, begitulah. Zong, haha. Samba tersenyum saja. Ah, Bang Samba si enak nggak ada cewek yang disuka. Jadi santai-santai aja nerima perjodohannya, imbuh Kiara. Samba terkekeh mendengarnya. Dia kembali mengacak-acak rambut Kiara, membuat gadis itu mendengkus. Kesal. Kamu hanya nggak tahu aja, Ara, batin Samba. Bang, Samba juga sama susahnya kayak kamu. Kita senasib. Terus gimana sama cowok yang kamu suka itu? Katamu. Zong, jadi mau nyerah aja? Tanya Samba. Kiara menarik napas panjang. Membahas tentang Alarik membuat hatinya semakin sakit saja. Ya gitulah, Bang. Sainganku terlalu berat nih. Masa? Biasanya kamu nggak mau nyerah kalau menginginkan sesuatu. Tumben banget seorang Kiara mengakui saingannya lebih berat. Goda Samba. Kiara menabok bahu Samba. Bedalah, Bang. Ini masalah hati. Ngeliat dia sama cewek lain aja udah cekat-cekit ini hatiku. Sekarang, dia malah kelihatannya cinta mati sama si ceweknya itu. Aduh, nggak kuat aku. Terus gimana? Masih mau lanjut nikungnya? Kiara tersenyum kecut. Nggak tahu, kayaknya aku mundur aja deh, Bang. Kemakan sama ekspektasi sendiri rupanya sakit banget. Salahku juga sih percaya diri amat bisa ngerebut dia dari kekasihnya. Padahal udah jelas-jelas di depan mata kalau aku kalah telak. Samba memandangi ekspresi Kiara yang kelihatan letih dan lunglai. Rasanya aneh juga melihat Kiara yang selalu bersemangat dan ceria mendadak lesu gara-gara seorang cowok. Kamu itu belum pernah ditolak cowok, iya? Tanya Samba. Ya gitu deh, lagian siapa juga yang mau nolak bidadari cantik kayak aku? Samba memutar bola matanya. Astaga, kamu ini masih aja percaya diri setinggi langit. Kiara tertawa. Itu harus, Bang. Kalau insecure mulu nanti nggak akan pernah berhasil. Tapi kamu gagal dapatin cowok itu, kan? Wajah Kiara seketika drop. Ah Bang Samba nggak seru. Ah, hahaha. Sedikit banyak, Samba lumayan terhibur dengan pembicaraannya bersama Kiara. Kalau dipikir-pikir, sebenarnya Samba dan Kiara itu senasib. Mereka sama-sama tidak bisa mendapatkan pujaan hati mereka. Mungkin kisah mereka berbeda, tapi intinya nasib mereka sama. Ya udah, terima aja dulu perjodohan kita, gimana? Tanya Samba. Ekspresi Kiara langsung merengut lagi. Serius nih, Bang? Masa kita mau jadi pasangan? Bang Samba emang pernah mikir mau nyium aku gitu? Samba langsung membekap mulut Kiara dengan telapak tangannya. Hush, anak kecil jangan ngomong gitu. Anak kecil apaan? Kita beda dikit doang umurnya, sahut. Kiara tak terima. Ah, benar juga. Samba terlalu menganggap Kiara seperti adiknya, sama seperti Afika sampai kadang dia lupa kalau Kiara itu usianya hanya terpaut sedikit dengannya. Lia, Bang Samba lupa. Kiara mendecak. Ish. Tapi serius, Bang. Emangnya Bang Samba ada nafsu-nafsunya gitu sama aku? Sebagai laki-laki ke perempuan ya, bukan ke adiknya. Enggak sih, jawab Samba jujur. Serius. Aku kurang cantik gitu. Bukan gitu. Masalahnya kita itu tumbuh bersama, kan? Bang Samba yakin kamu juga merasa aneh kalau jadi pasangan sama Bang Samba. Nah, itu dia. Jadi kenapa kita harus terima perjodohannya kalau sama-sama merasa aneh?
Maksud Bang Samba kita nggak harus menikah juga, Ara. Kiara mengernyit. Maksudnya, ya kita terima aja dulu perjodohannya, yang penting keluarga lega. Kita, kan masih bertunangan dulu, nikahnya. Nunggu Bang Samba balik dari Lebanon. Kiara mangut-mangut. Oke, terus. Nanti kamu pikirkan lagi mau lanjut nikah sama Bang Samba atau enggak setelah Bang Samba selesai dari tugas di Lebanon, jelas Samba. Kiara paham. Namun, masih ada yang mengganjal di hatinya. Tapi Bang, kalau gini kesannya kayak aku ngegantungin abang deh. Emang Bang Samba berharap kita menikah setelah balik dari Lebanon? Samba mengendikkan bahunya. Entahlah. Nah, enggak jelas, kan Bang Samba? Samba tertawa geli. Udahlah nggak usah banyak berpikir, intinya sekarang kita terima aja dulu perjodohannya, ya. Nanti setelah Bang Samba balik dari Lebanon, silakan Ara putuskan mau lanjut menikah sama Bang Samba atau enggak. Tenang aja, Bang Samba bebasin kamu milih kok. Siapa tahu nanti kamu berhasil dapatin krus kamu itu. Kiara akhirnya setuju. Keputusan itu terdengar paling baik saat ini. Orang tua mereka akan senang, pun Kiara dan Samba juga tidak harus langsung terikat, masih ada peluang kalau nanti memutuskan mau mengakhiri ikatan mereka karena belum menikah. Oke Bang, Ara setuju. Samba dan Kiara sama-sama mengangguk. Keputusan akhirnya diambil. Ya udah, ayo balik ke dalam. Mereka kayaknya udah lama nunggu. Kiara mengiyakan. Mereka berdua kembali ke rumah dan kedua belah pihak keluarga memang sudah menunggu dengan cemas, terutama Pandu dan Cici. Samba melirik Kiara, pun sebaliknya. Mereka saling melempar senyum tipis sebelum kemudian kembali bergabung. Duduk dengan keluarga mereka. Jadi, bagaimana? Tanya Pandu. Samba menarik napas. Samba dan Ara setuju untuk bertunangan. Cici, Pandu, Cahya, Rahmat, dan Afika bernapas lega saat mendengar pernyataan Samba. Cici langsung antusias. Jadi kapan nih? Jangan lama-lama ya. Kita kan butuh persiapan juga. Pandu geleng-geleng kepala. Sabar, Ci. Biar kita diskusi dulu sama keluarga Samba. Cici tertawa. Lia ya, maaf, soalnya aku seneng banget Mas. Cahya terkikik geli melihat reaksi Cici. Dia sendiri juga sama senangnya dengan Cici. Akhirnya keluarga mereka akan menjadi satu. Bagaimana kalau seminggu lagi? Tawar Rahmat. Soalnya Samba juga harus persiapan berangkat ke Lebanon, kan? Pandu dan Cici mengangguk. Boleh, fix ya, seminggu lagi kita akan mengadakan pertunangan Samba dan Kiara, ucap Cici. Semuanya setuju. Acara kumpul keluarga malam itu berakhir dengan lancar. Di jalan menuju pulang ke rumah, pikiran Samba benar-benar kemana-mana. Samba terus teringat dengan jelita. Dia sudah memutuskan untuk mengakhiri segalanya. Tapi bayang-bayang wajah jelita tetap tidak bisa sirna. Samba berhenti di rumah orang tuanya untuk menurunkan mereka. Cahya meminta Samba untuk menginap saja, tapi Samba menolak. Cahya dan Afika masuk duluan, menyisakan Rahmat yang masih di luar bersama anaknya. Kok papa nggak masuk? Tanya Samba. Rahmat tersenyum kepada anaknya. Dia menepuk bahu. Samba, papa bangga sama kamu, Sam. Samba diam saja. Papa bangga kamu tumbuh menjadi pria sejati yang mengutamakan ibumu daripada yang lain. Samba menatap wajah papanya, dan jelas sekali terdapat raut kebahagiaan di wajah pria itu.
Rahmat itu minim ekspresi, dan Samba tahu itu. Makanya, saat ekspresi Rahmat kelihatan begitu jelas, sudah pasti Rahmat benar-benar bahagia. Samba hanya tersenyum kaku mendengar pujian papanya. Dia teringat dengan kejadian beberapa waktu lalu saat Rahmat mendatanginya di rumah dinas dan mengatakan sesuatu yang membuat Samba harus mengubur dalam-dalam cintanya kepada Jelita. Kiara baru saja keluar dari kamar mandi pagi itu. Masih menggunakan jubah mandinya dan duduk di depan meja rias, menghadap cermin. Sambil menguap pelan, ia meraih hair dryer untuk mengeringkan rambutnya. Sengaja berkeramas di pagi hari karena ia tahu pagi ini ia akan sangat sibuk. Selain itu, ia harus melakukan fitting baju pertunangan di butik langganan ibunya. Kiara harus mempersiapkan kepalanya agar tidak meledak saat memilih gaun-gaun itu. Lagi pula Kiara sudah overthinking semalaman hingga rasanya kepalanya jadi panas di malam hari. Ting! Satu pesan diterima. Sejenak Kiara mengabaikan notifikasi yang mengambang di layar kuncinya. Lagi pula siapa sih yang pagi-pagi mengiriminya pesan? Apa mereka tidak punya pekerjaan yang harus dilakukan? Kiara melirik keluar jendela kamarnya. Matahari bahkan belum sepenuhnya merakak ke langit. Melirik ponselnya sekali lagi, mengulurkan satu tangan, dan mengetuk layar ponselnya yang menggelap 2 kali. Kiara mengambil benda persegi itu kemudian memeriksa siapa gerangan yang telah berkirim pesan pagi-pagi sekali. Alarik. Jantung Kiara serasa jatuh ke dasar perut saat nama Alarik terpampang di layar ponselnya. Berdeham pelan, menetralkan tenggorokannya yang kering. Ekspresinya mendadak cemberut. Mau apa Arik kirim pesan pagi-pagi? Gumam Kiara. Dia kan sudah mengajukan surat pengunduran diri dan ia tidak punya niatan untuk membatalkannya. Hanya dengan membaca nama Alarik di ponselnya saja sudah membuat Kiara merasa bahwa ia telah memulai harinya dengan buruk. Bukan karena Alarik, tapi mengingat bagaimana ia harus bertunangan dengan Samba. Ara, punya waktu hari ini. Bisa ketemu. Kiara membaca pesan tersebut dengan wajah cemberut. Mematikan hair dryer dan meletakkannya ke meja rias. Menuliskan pesan balasan untuk Alarik. Nggak bisa, Arik. Aku sibuk banget, mungkin lain kali aja ya. Namun, alih-alih menyerah, baru sedetik pesan Kiara terkirim, tiba-tiba Alarik sudah meneleponnya. Kiara tersentak, matanya membelalak kaget. Nyaris menjatuhkan ponselnya ke lantai dan membuat kekacauan di pagi hari. Apa yang sebenarnya Alarik inginkan? Kelihatannya, situasinya sangat mendesak.